Selamat datang di Arsipedia ID. Di dunia ini, banyak beragam jenis ikan yang menarik dan cantik untuk dipelihara. Beberapa di antaranya menjadi incaran dan hiburan bagi siapa saja yang memilikinya. Dan di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu 7 jenis ikan hias cantik dan populer di dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Tak salah rasanya jika menempatkan ikan satu ini di urutan pertama ikan hias cantik dan populer di dunia. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan hias air tawar dari familia Cyprinidae ordo Cypriniformes yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah dan merupakan ikan yang memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan umur ikan ini bisa mencapai 20-30 tahun. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala dari ikan yang satu ini juga sangat menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 sampai dengan 7 dan bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Uniknya, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Jadi tak heran jika banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam jenis ikan yang mudah berkembang biak. Anakan ikan mas koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa tahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan biasanya diberikan tambahan makanan berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian air hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan mas koki bisa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menenangkan pikiran kita. Kedua, ikan gapi. Di urutan kedua, gapi menjadi pilihan sebagai ikan hias cantik, populer, dan murah di dunia. Ikan gapi secara postur memanglah ikan dengan wadah yang fleksibel mulai dari kecil, sedang, sampai dengan besar. Singkatnya, gapi fleksibel di berbagai sisi. Bukan hanya itu, gapi juga terkenal dengan perawatannya yang mudah dan juga selalu menarik untuk dipelihara. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik. Perilakunya tenang, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil. Dan ini menjadi ciri khasnya yang paling kuat. Ikan gapi, atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata, termasuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Lantaran setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmere Gapi dan membawanya ke British Museum yang kemudian diabadikan sebagai nama ikan ini.
Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah yang banyak. Dan ikan ini akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, gapi juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Ketiga, ikan tetra. Bagi penghobi ikan bergerombol atau schooling fish, tentu tak akan bisa begitu saja melupakan ikan yang satu ini. Dialah si ikan tetra. Umumnya, penghobi memilih jenis-jenis ikan tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah pada akuarium. Dilihat dari sejarahnya, tetra merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang banyak ditemukan di perairan Blackwater, daerah Tenggara Columbia, Brazil bagian barat, dan Peru bagian timur. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae, ordo dari Carassiformes. Popularitas mereka menghasilkan perdagangan yang berkembang pesat di Hong Kong, Singapura, dan juga Thailand. Perbedaan gender tidak terlalu terlihat pada ikan tetra. Umumnya, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantannya. Selain itu, sifat tahan banting dan kemudahan perawatannya membuat tetra cocok untuk hampir semua jenis pengaturan tangki. Seperti ikan warna-warni lainnya, warna cerah tetra akan memudar pada malam hari saat beristirahat, saat waspada, atau saat sakit. Di habitat aslinya, tetra banyak hidup di perairan gelap dengan vegetasi dan akar yang lebat. Beberapa penghobi ikan akan menempatkan latar belakang gelap di 3 sisi akuarium untuk mencapai habitat cahaya rendah yang diinginkan. Ikan tetra tergolong ikan omnivor, artinya mereka akan mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan. Meskipun mereka membutuhkan beberapa ruang persembunyian, penting juga untuk memberikan mereka beberapa area berenang di perairan terbuka. Di lingkungan alaminya, tetra terbiasa hidup di air dengan banyak tanaman. Tambahkan tanaman akuatik atau semi-akuatik ke dalam akuarium. Penting juga untuk menambahkan dedaunan dan kayu apung untuk menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami dari ikan tetra. Gunakan air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Air harus sedikit lebih asam, tanpa kontaminasi amonia, nitrit, ataupun nitrat. Suhu air ideal bagi ikan tetra berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Sesering mungkin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50 sampai 70% dari kapasitas air. Selain penggantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Ikan koi dikenal luas dengan sebutan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Dialah si koi buruan para penghobi. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau ikan mas dalam bahasa Indonesia. Ikan koi pertama kali dikenal pada dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Banyak yang berpendapat bahwa koi berasal dari Eropa Timur, Asia Timur, dan juga Cina. Namun, koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura, yaitu Jepang. Jepang masih menjadi negara nomor 1 yang memproduksi ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Jika dipelihara dengan baik, hewan ini bisa hidup sampai 50 tahun lamanya, dan mereka bisa mentolerir berbagai macam suhu. Ikan koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan hewan yang jinak,
Setiap koi punya sifat atau karakter tertentu, tapi juga punya rasa kebersamaan yang tinggi. Tak heran jika koi selalu hidup berkelompok. Di alam bebas, koi tak pernah bisa diam dan selalu bergerak tanpa henti. Uniknya lagi, mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan yang lainnya. Karena ikan koi lebih indah jika dipandang dari atas. Membedakan jenis koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumonryu, asagi, sowasansoku, taiso sanke, dan kohaku. Berbicara tentang penyakit, ikan koi bisa menunjukkan tanda-tanda sakit yang jelas. Ikan koi akan menunjukkan gelagat yang tak biasa, seperti pola berenang yang aneh, kurus atau nafsu makan berkurang, pembengkakan perut, kulit atau sirip yang meradang atau berubah warna, sirip menguncup pada sisi tubuh, dan juga menggarukan tubuhnya pada batu atau dekorasi. Tapi tidak perlu khawatir, selalu sediakan obat-obatan yang diperlukan, antara lain garam ikan, obat anti parasit ikan seperti dimilin, dan antibakteri seperti Elbayo. Kelima, ikan mandarin fish. Mandarin fish, atau biasa dikenal sebagai ikan mandarin, adalah salah satu penghuni lautan yang sangat jelita dan indah warnanya. Ikan yang bernama latin Synchropus splendidus ini terkenal lantaran bentuknya yang mungil dan bercorak cerah warna-warni serta masuk dalam familia Dragonet. Jenis dari mandarin fish dibedakan dari corak warna yang menghiasi tubuhnya. Semakin unik warna yang dihasilkan, maka akan semakin indah untuk dipandang. Ikan mandarin memiliki tubuh memanjang dengan 2 sirip punggungnya. Panjang ikan mungil ini hanya mencapai sekitar 6 cm saja. Ikan mandarin memiliki garis-garis warna hijau, jingga, dan kuning dengan warna biru menyelimuti sekujur tubuhnya, mirip dengan jubah dari Kekaisaran Cina Mandarin. Mandarin fish pertama kali digambarkan sebagai Callionymus splendidus pada tahun 1927 oleh Albert William Hare, seorang ahli ikan Amerika yang bekerja di Filipina. Synchropus adalah nama generik yang berasal dari bahasa Yunani kuno, syn, yang berarti bersama-sama, dan Chiropus, yang berarti tangan kaki. Sedangkan julukan splendidus berasal dari bahasa Latin yang berarti indah. Pergerakan mandarin fish juga sangat lambat. Saking lambatnya, untuk urusan menangkap makanan pun lebih lambat dari kuda laut. Dan juga ikan ini memilih-milih makanannya. Makanan favorit mandarin fish diantaranya Capepoda, Artemia, cacing merah, larva udang, larva ikan, dan jentik nyamuk. Untuk makanan pelet, penghobi harus menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan unik ini. Ikan yang menjadi ikon pariwisata internasional ini masuk ke dalam ikan yang terancam punah. Eksploitasi besar untuk menjadikannya hewan peliharaan menyebabkan populasi dari ikan mandarin fish ini terancam. Keenam, ikan Nemo. Ikan Nemo merupakan salah satu jenis ikan hias paling populer di kalangan pecinta ikan hias air laut. Ikan dengan nama latin Amphiprioninae ini terdiri dari 28 jenis yang telah berhasil diidentifikasi oleh para ahli. Sebagian besar dari jenis tersebut berasal dari genus Premnas, dan sisanya masuk ke dalam golongan Amphiprion. Selain dikenal dengan nama ikan giru, clownfish, dan ikan badut, ikan ini juga disebut sebagai anemone fish. Karena ikan Nemo seringkali terlihat hidup di antara anemon laut. Fakta juga menyebutkan bahwa Nemo melakukan simbiosis mutualisme dengan anemon-anemon laut. Clownfish memiliki habitat wilayah di perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Nemo juga bisa ditemukan di sekitaran Australia, Jepang, dan Asia Tenggara.
Secara umum, ikan Nemo bisa tumbuh hingga mencapai panjang 15 cm di alam bebas. Tubuh Nemo memiliki warna dasar oranye cerah dengan 3 belang berwarna putih. Di bagian kepala, tengah tubuh, dan pangkal ekornya terdapat sedikit warna hitam. Ikan badut lebih senang jika digabungkan dengan sejenisnya dan akan stres jika dibiarkan sendiri. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memelihara sepasang atau lebih dari satu ikan badut untuk satu akuarium. Untuk merawat ikan yang imut dan lucu ini, penghobi disarankan untuk menggunakan akuarium dengan ukuran ideal dan juga besar. Selain itu, gunakanlah air laut sebagai tempat mereka tinggal. Dengan pH 7,8 sampai 8,5 dan juga dengan suhu berkisar 24 sampai 27 derajat Celcius. Selain penggunaan filter air di akuarium, penghobi juga harus rajin mengganti air selama beberapa bulan sekali dengan air laut bersih. Sebagai hiasan di akuarium, tambahkan juga anemon laut, batu atau koral di akuarium. Urusan pakan, penghobi cukup memberi cacing darah atau roti sebanyak 2-3 kali sehari. Cek selalu kondisi ikan agar tidak ada parasit yang menempel pada ikan ini. Apabila terdapat parasit, segera pisahkan dan karantina ikan ini sebagai bentuk pertolongan pertama. Ketujuh, ikan neon tetra. Di urutan terakhir, terdapat jenis ikan tetra yang merupakan komoditi utama penghobi aquascape di Indonesia. Salah satu yang paling digemari adalah neon tetra, yang juga memiliki nama latin Paraisirhodon inesi. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Kecantikannya bukan isapan jempol belaka. Pada bagian punggung berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Yang paling menarik, sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. Kebiasaannya yang bergerak bersama dalam kelompok akan menambah eksotis tank aquascape maupun akuarium kecil. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Saat dipelihara di dalam akuarium, umur ikan akan sangat bergantung pada perawatan dan kualitas air akuarium itu sendiri. Kamu harus rajin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50-70% dari kapasitas air. Selain pergantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Umumnya ikan tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh si pemilik. Itulah 7 jenis ikan hias cantik dan populer di dunia. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.